Pertarungan antara Kawaki dan Boruto semakin intens, keduanya bertarung dengan kekuatan penuh tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Kawaki, dengan ekspresi penuh tekad dan kebencian, mengaktifkan karma miliknya hingga mencapai puncak kekuatan. Dengan cepat, dia mengangkat tangannya ke atas, menciptakan bola energi hitam raksasa yang berputar dengan ganas di telapak tangannya. Energinya begitu besar hingga tanah di bawahnya mulai retak, dan angin kencang berhembus ke segala arah. Sambil menatap Boruto dengan tatapan penuh kebencian, Kawaki berkata dengan suara lantang, "Boruto, aku sudah memutuskan. Apapun yang memiliki hubungan dengan Otsutsuki akan kuhancurkan. Tidak peduli siapapun itu, termasuk dirimu. Maafkan aku, tapi kebencianku terhadap Otsutsuki sudah mengakar begitu dalam. Aku tak bisa membiarkanmu hidup lebih lama lagi." Boruto, yang berdiri di hadapan Kawaki, tidak bergeming. Dia mengeratkan kepalan tangannya, matanya menatap lurus ke arah bola energi hitam yang semakin membesar di tangan Kawaki. Namun, sebelum dia bisa bereaksi lebih jauh, Kawaki dengan gerakan cepat meluncurkan bola energi hitam tersebut tepat ke arahnya. "Kawaki, berhenti. Kau tidak mengerti apa yang kau lakukan," teriak Boruto, mencoba memperingatkan. Namun, sudah terlambat. Bola energi hitam itu melesat dengan kecepatan luar biasa dan menghantam tubuh Boruto secara langsung. Ledakan besar pun terjadi, menciptakan suara gemuruh yang mengguncang seluruh area. Gelombang kejutnya menghancurkan tanah di sekitar mereka, menciptakan kawah raksasa yang menganga di tengah arena pertarungan. Debu dan puing-puing berterbangan ke segala arah, menutupi pandangan semua orang yang menyaksikan pertarungan itu, termasuk Naruto, yang terpaku melihat putranya terhantam serangan dahsyat dari Kawaki. Ketika debu mulai mereda, Kawaki berjalan perlahan mendekati kawah besar yang baru saja terbentuk. Napasnya ternganga, tetapi matanya masih menyala dengan tekad yang sama. Dia melihat ke bawah dan mendapati tubuh Boruto tergeletak lemah, penuh luka, dengan darah mengalir dari beberapa bagian tubuhnya. Senyum tipis terukir di wajah Kawaki. "Akhirnya, salah satu Otsutsuki yang paling berbahaya di Konoha telah kuhancurkan. Ini sudah berakhir," kata Kawaki dengan suara lirih namun penuh kemenangan. Namun, saat Kawaki hendak lebih dekat untuk memastikan kematian Boruto, tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dari tubuh Boruto, muncullah rantai merah bersinar dengan kecepatan luar biasa dan langsung melesat ke arah Kawaki. Sebelum dia sempat menghindar, rantai tersebut telah melilit tubuhnya dengan erat, menahannya di tempat. "Apa?" seru Kawaki, matanya membelalak kaget. Dari balik kepulan debu, Boruto muncul dengan tatapan tajam, tangannya memegang rantai merah yang kini mengikat erat tubuh Kawaki. Dengan suara penuh kemarahan, dia berkata, "Kawaki, kau semakin keterlaluan. Kau tidak punya alasan yang cukup kuat untuk terus mencoba membunuhku. Lagi pula, pertarungan ini belum berakhir." Kawaki menggertakkan giginya, mencoba melepaskan diri dari cengkraman rantai tersebut, tetapi kekuatannya begitu besar. Dengan penuh amarah, dia membalas, "Sialan! Lepaskan aku sekarang juga, Boruto. Kau tidak sadar, bukan? Di mataku, kau bukan lagi manusia biasa. Kau adalah iblis yang telah menjalin hubungan dengan Momoshiki." Mendengar perkataan itu, mata Boruto menyipit. Wajahnya mengeras. Tanpa ragu, dia berjalan mendekati Kawaki, lalu dengan cepat menampar wajahnya dengan keras. Kawaki tersentak ke belakang, darah mengalir dari sudut bibirnya. "Tutup mulutmu yang bau itu, Kawaki. Jangan pernah lagi mengucapkan hal konyol seperti itu. Aku tidak pernah, sedikit pun, berniat untuk berteman dengan Momoshiki. Aku tidak punya pilihan. Dia ada di dalam tubuhku karena memang sudah ditakdirkan demikian. Itu bukan kehendakku," seru Boruto dengan suara lantang, kemarahannya jelas terlihat. Kawaki yang masih tertatih-tatih menatap Boruto dengan penuh kebencian. Dengan suara serak, dia menggerutu, "Omong kosong. Kau hanya mencari alasan." Namun, sebelum perdebatan mereka berlanjut, tiba-tiba sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Ruang di sekitar mereka bergetar hebat, udara seakan tersedot ke satu titik. Seketika itu juga, sebuah portal raksasa muncul di hadapan mereka. Dari dalam portal itu, sesosok makhluk yang luar biasa kuat melangkah keluar. Dengan keadaan tubuh yang tampak lemah dan terluka, makhluk itu adalah Shibai Otsutsuki. Boruto dan Kawaki, yang masih dalam posisi bertarung, membelalakan mata mereka. Mereka tidak menyangka akan melihat sosok seperti Shibai muncul di hadapan mereka. Begitu juga dengan orang-orang lain yang menyaksikan dari kejauhan.
Mereka semua terkejut melihat salah satu entitas terkuat dalam sejarah Otsutsuki berdiri di hadapan mereka dalam keadaan yang cukup memprihatinkan. Boruto, yang masih menggenggam rantai merahnya, segera melangkah maju mendekati Shibai. Dengan napas yang masih sedikit tersengal, dia bertanya, "Shibai, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dua Otsutsuki itu yang telah melakukannya?" Mendengar ucapan dari Boruto, Shibai menghela napas berat sebelum akhirnya berkata dengan nada serius, "Ternyata mereka telah diberikan pil khusus yang mampu memperkuat daya tahan tubuh serta meningkatkan kemampuan serangan mereka secara drastis. Aku sangat kesulitan menghadapi mereka karena satu pil yang mereka konsumsi itu setara dengan 1000 buah cakra dalam tubuh seorang shinobi biasa. Dengan jumlah kekuatan sebesar itu, mereka menjadi jauh lebih sulit untuk dikalahkan." Mendengar pernyataan tersebut, Boruto menyipitkan matanya, lalu menjawab dengan suara tegas, "Jika benar demikian, maka kemungkinan besar mereka akan segera datang ke sini. Aku tidak ingin tempat ini terus-menerus menjadi arena pertarungan yang menimbulkan kehancuran dan menyiksa orang-orang yang tidak bersalah. Efek dari pertarungan kita terlalu besar, dan aku tidak ingin Konoha hancur hanya karena pertempuran yang tak ada habisnya." Shibai mengangguk pelan, lalu berkata dengan nada penuh keyakinan, "Aku mengerti, Boruto. Namun, ada satu hal yang masih bisa kita lakukan. Aku masih memiliki sebuah jutsu rahasia yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk mengelabui mereka. Jika kita bisa melakukannya dengan benar, maka kita bisa menghindari pertarungan besar dan melindungi semua orang." Boruto menatap Shibai dengan penuh rasa ingin tahu. "Jutsu rahasia? Apa maksudmu, Shibai? Cara seperti apa yang kau maksud?" tanyanya dengan penuh antusias. Shibai pun menghela napas sebelum menjelaskan dengan suara dalam, "Jutsu ini adalah jutsu dewa yang sering aku gunakan untuk menciptakan sebuah dimensi baru. Namun, agar jutsu ini bisa bekerja dengan sempurna, aku membutuhkan seorang pengguna Jogan agar dimensi yang kita ciptakan bisa menjadi lebih stabil dan sempurna. Tanpa Jogan, dimensi ini tidak akan memiliki koordinasi yang presisi dan bisa berantakan." Mendengar hal tersebut, Boruto langsung merespons, "Baiklah, aku akan membantumu. Tapi bagaimana caranya? Apa yang harus aku lakukan agar jutsu ini bisa berjalan dengan sempurna?" Shibai kemudian tersenyum tipis dan menjawab dengan penuh keyakinan, "Kita akan menggunakan koordinat planet bumi ini sebagai referensi utama untuk menciptakan sebuah dimensi baru yang sangat mirip dengan planet ini. Saat jutsu ini aktif, kita akan menggeser koordinat dari Konoha dan menggantinya dengan dimensi baru ini. Namun, ada satu hal yang harus kau ketahui, Boruto. Dimensi yang akan kita buat ini akan berbentuk seperti cerminan terbalik dari dunia kita sekarang." Boruto mengerutkan keningnya, mencoba memahami perkataan Shibai. "Terbalik? Apa maksudmu? Apa yang akan terjadi jika dunia ini menjadi terbalik?" tanyanya dengan rasa penasaran yang semakin besar. Shibai pun menjelaskan lebih lanjut, "Artinya, semua arah di dalam dimensi baru ini akan berlawanan dengan dunia yang kita kenal sekarang. Utara akan berada di selatan, timur akan berada di barat, dan begitu juga dengan struktur lainnya. Ini akan membuat siapapun yang masuk ke dimensi ini menjadi kebingungan dan sulit menentukan arah. Itulah keunggulan dari dimensi terbalik yang akan kita ciptakan." Boruto pun semakin memahami konsep tersebut. Dia melangkah mendekati Shibai Otsutsuki, lalu berkata dengan suara penuh keyakinan, "Baiklah, Shibai. Jika ini memang bisa membantu melindungi semua orang, mari kita gunakan jutsu itu sekarang. Aku akan melakukan apa yang bisa aku lakukan." Namun, sebelum mereka bisa mulai, suara Kawaki yang masih tercengkeram oleh rantai merah milik Boruto tiba-tiba terdengar, "Hei, Boruto. Setidaknya, lepaskan aku dulu. Aku tidak bisa terus berada dalam posisi ini selamanya." Boruto mendengus dan melirik Kawaki dengan tatapan kesal. "Sudahlah, diam saja kau di sana, dasar bodoh. Kau selalu membuat masalah. Jangan mengganggu kami saat ini," katanya dengan nada penuh kekesalan. Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto langsung memfokuskan dirinya. Dia membuat segel tangan, lalu mengaktifkan cakra Jogan miliknya. Cahaya biru bersinar dari matanya, dan dalam sekejap, Shibai pun mulai menciptakan sebuah tanda di tanah. Lambang yang kompleks terbentuk, perlahan menyebar hingga mencangkup seluruh area di sekitar mereka. Tanda tersebut mulai memancarkan cahaya terang, meluas dengan cepat hingga seluruh koordinat planet dapat tersalin dengan sempurna. Cahaya tersebut begitu menyilaukan sehingga membuat siapapun yang melihatnya harus menutup mata sejenak.
Energi besar menyelimuti seluruh tempat, dan akhirnya, dalam sekejap, mereka semua terhisap ke dalam dimensi baru yang telah mereka ciptakan. Ketika cahaya mulai mereda, Shibai menatap Boruto dan berkata dengan suara tenang, "Bukalah matamu, Boruto. Dimensi yang kita buat telah berhasil terwujud." Boruto perlahan membuka matanya, dan seketika, dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Tempat yang dia pijak saat ini benar-benar identik dengan planet bumi sebelumnya. Setiap detailnya terlihat sama, dari langit, tanah, hingga pohon-pohon di sekelilingnya. Namun, ada satu hal yang berbeda, dimensi ini benar-benar kosong. Tidak ada manusia, tidak ada hewan, hanya ada Boruto dan Shibai Otsutsuki yang berdiri di tempat itu. Menatap ke sekeliling dengan penuh rasa heran, Boruto pun bertanya, "Jadi, apakah itu berarti, saat mereka mencoba kembali ke bumi, mereka akan langsung terjebak di dimensi ini?"